Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Handayani SPDI. Saya guru kelas 10 sampai dengan 12 dari SMA Negeri 2 Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka Induk. Sekaligus mahasiswi PPG Angkatan Ketiga tahun 2022 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Puding Besar dengan materi menghindari pergaulan bebas dan zina. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat. Semuanya sehat? Semangat. Apa nak materi kita semester 2? Ini semester awal, semester pertemuan awal di semester 2. Ada yang mau tahu tadi apa dia? Menghindari pergaulan bebas dan zina. Menghindari pergaulan bebas dan zina. Nah, kalau kalian itu pasti sudah mempunyai pemikiran ya, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan? Apa sih yang dimaksud dengan zina? Kenapa itu menjadi materi yang berada di SMA? Karena materi tersebut sangat penting sekali. Kalian itu sudah remaja. Jadi sinilah kalian bisa melihat apa yang harus kalian laksanakan, apa yang harus tidak kalian laksanakan, ya. Di sini nanti Ibu punya LKPD dan juga nanti Ibu akan membagikan kelompok tentang apa saja yang harus kalian lakukan, ya. Sebelum memulainya, Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk nggak? Nihil. Semuanya masuk? Nah, itu adalah sebuah video. Silakan kalian amati ya, nak. Setelah kalian mengamati, nanti Ibu ini minta kesimpulan ataupun pendapat kalian tentang video yang sudah kalian tonton. Apa sih yang kalian dapat? Apa yang kalian pahami dari video ini? Ya, silakan kalian menghayatinya. Kalian melihat apa saja. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga menjadi kejadian kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu,
Mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga tidak menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa denda atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jerah kepada pelakunya.
Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dan tidak jelas nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jerah kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat rapi dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh dan solihah. Sebab teman yang soleh dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, itu adalah video yang menampilkan apa sih yang namanya pergaulan bebas itu, apa sih yang dimaksud dengan perzinahan. Nah, jadi di sini kalau kalian sudah lihat video tersebut, kalian akan tahu, kalian akan paham. Oh, ternyata kalau kita melakukan perzinahan ataupun melakukan pergaulan bebas itu banyak ruginya. Banyak ruginya terhadap kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nggak ada untungnya kalau kita melakukan pergaulan bebas dan perzinahan tersebut. Dari segi fisik maupun segi mental, banyak ruginya, nggak ada yang ruginya. Sampai di sini, di situ tadi ada penjelasan ataupun di video tersebut ada yang ingin menyimpulkan nggak? Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Rinka bisa menyimpulkan? Insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari video yang telah kita tonton tersebut. Dari video tersebut saya menjadi tahu bahwa perbuatan zina ataupun pergaulan bebas itu sangat dilarang dalam Islam. Kenapa hal tersebut dilarang? Karena itu dapat menimbulkan dampak-dampak yang buruk atau negatif bagi korban ataupun keluarganya. Nah, dampak tersebut sangat banyak. Contohnya dapat dikucilkan dari masyarakat, mendapatlah laknat dari Allah dan Rasul, dan masih banyak lagi. Nah, perbuatan zina itu janganlah kita sekali-sekali mendekatinya karena itu dapat menimbulkan hal-hal yang sangat buruk bagi kehidupan kita sekarang ataupun masa depan. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya simpulkan dari video tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih hapus. Setelah kita menyimpulkan, di sini Ibu ingin menanya. Yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian semua dari video tersebut, paham nggak maksud dan tujuan dari videonya? Paham nggak? Ada yang ingin bertanya? Kalau sudah paham, alhamdulillah ya, berarti semuanya anak murid Ibu pintar-pintar semua, nggak ada yang ingin bertanya.
Oke, kita sekarang lanjut ke tugas. Ibu punya di sini nanti ibu punya LKPD, juga ibu punya tugas kelompok buat kalian. Artinya nanti ibu bagi menjadi 4 kelompok ya, nah, kelompok diskusi 1, 2, 3, 4. Cukup 4 kelompok saja. Nah, materinya itu yang berhubungan dengan zina tersebut. Di sini nanti ibu bagikan kelompok 1 kalau seandainya dia dampak positifnya, kelompok 2 dampak negatifnya, kelompok 3 hikmahnya ataupun hikmah ya. Kelompok 3 hikmah, berarti kelompok 4 di sini yang paling berat tugasnya. Di sini ibu ingin kalian mencari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang berhubungan dengan pergaulan dan perzinahan. Itu untuk kelompok 4. Nah, paham semuanya? Paham. Oke, kalau paham, sekarang silakan kalian kerjakan atau kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti dari satu kelompok itu ada satu anggota yang menyimpulkan atau satu ketua yang menyimpulkan hasil dari diskusi kalian. Ya, dari hasil diskusinya. Kalau seandainya kalian mau presentasi, nanti kita presentasi ke depan saja. Yang mewakili dari kelompok tersebut, silakan dia presentasi maju ke depan. Apa saja hasil diskusinya. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ini untuk kelompoknya. Ini silakan buat nama kelompoknya, buat lagi materinya apa. Nanti silakan kalian presentasi, ya. Buat saja. Nama kelompoknya siapa? Seperti biasa, kelompoknya, judul materinya, anggotanya siapa-siapa saja. Yang lain ikut mencari jawaban, ikut mencari ataupun diskusi apa? Ibu kasih waktu 15 menit ya, silakan kalian diskusi, kalian buat hasil diskusinya nanti kita presentasi.
Oke, siap. Ini kelompok mana dulu yang mau? 1, 2, 3, 4 berarti itu urutan. Oke, kelompok ini yang angkat tangan. Kelompok 4 dulu berarti. Oke, siap. Yang jadi notulennya siapa? Yang jadi moderatornya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja diskusi kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akan. Saya Perdana Karunia. Saya Muhammad Rizal Khalid. Saya Muhammad Ali. Saya Muhammad Kurniawan. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan pergaulan bebas dan perzinahan. Tanpa panjang lebar, kami akan membacakannya. Baiklah, teman-teman, saya membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perzinahan dan pergaulan bebas. Artinya, kalian mengerti berapa ayat di situ? Oh ya, 1 ayat. 1 ayat dan 1 hadis. Dan itu masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang pergaulan bebas. Itu nanti kepada kawan-kawan lain saya akan bertanya apakah hanya ayat itu dan sebagainya, itu ibu serahkan kepada kalian semuanya. Yuk, lanjut lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina, siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Quran surah Al-Furqan ayat 68. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hadis. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Artinya, tidaklah seorang laki-laki berhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau teman-teman ingin bertanya, kami silakan. Baiklah, saya di sini kebetulan dari kelompok 3 kami ingin bertanya kepada kelompok 4. Nah, di ayat Al-Quran serta hadis kan banyak gitu, hadis yang menjelaskan tentang zina. Apa sih alasan kalian atau apa yang istimewa dari Quran surah Al-Furqan ayat 68 serta hadis riwayat Tirmizi? Terima kasih. Baiklah, kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan kelompok 3 yang akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, menurut kami salah satu alasan mengapa kami mengambil Quran surah Al-Furqan ayat 68 tentang pergaulan bebas dan zina, karena itu merupakan wahyu Allah dan memberi tambahan ayat-ayat yang ditampilkan di video yang sudah kita tonton dengan tujuan memberitahukan bahwa masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina. Salah satunya ayat Al-Furqan ini. Mungkin hanya itu jawaban dari kelompok kami. Kami harap kelompok 3 bisa menerimanya dan bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pergaulan dampak positif pergaulan. Perkenalkan, nama saya Adi Mariati.
Saya Rizky, saya di sini sebagai Kaulen. Saya Bernada, saya di sini sebagai saya Sintinal Nawaro, saya sebagai penjawab. Saya juga sebagai pencari materi. Baiklah, hasil diskusi kami akan disampaikan oleh teman kami dari kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dampak positif dari pergaulan. Dampak positif pergaulan sendiri sebenarnya cukup banyak, tapi kami di sini akan mengambilkan sesuatu yang pentingnya saja. Yang pertama, memperbanyak persaudaraan. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah untuk menjalin silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang baru. Yang kedua, mempermudah bersosialisasi. Yang ketiga, menambah wawasan tentang dunia luar. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan teman atau kita bergaul dengan teman baru, kita pastikan dapat ilmu baru dari luar, seperti dunia sosial atau dunia hukum. Kita pasti akan tahu sedikit-sedikit dari perkembangan teman kita. Yang keempat, meningkatkan kewaspadaan dalam hal negatif. Meskipun kita memiliki teman yang memiliki kebiasaan yang negatif, tapi kita sebagai teman tidak harus mengikuti kebiasaan negatif tersebut. Kita bisa saja mengingatkan teman kita untuk menjauhi hal negatif. Dan yang terakhir, bersama-sama merangkul menjadikan pergaulan menjadi tempat yang positif serta tempat berbagi kesah dan berbagi ilmu. Seperti kita bersama-sama melakukan hal positif, belajar bersama, pergi ke pengajian, terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan menjadikan tempat pergaulan kita untuk tempat saling tolong menolong. Segitulah presentasi dari saya. Baiklah, apakah dari teman-teman kalian ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan kami yaitu bagaimana pergaulan baik? Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, pergaulan yang baik atau sehat ialah pergaulan yang diisi dengan hal-hal positif, seperti belajar bersama, ikut majelis taklim, berteman dengan orang yang berakhlak mulia, saling tolong-menolong dalam kebaikan di lingkungan pertemanan. Baiklah, dari kelompok 2 apakah bisa dilihat? Baiklah, mungkin yang dapat kami sampaikan bila ada kata yang salah, mohon maaf dan Allah kami mengampuni. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus sama di sini masih tersisa 2 kelompok. Kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu kita, siapa yang ingin presentasi duluan? Kelompok 1, kelompok 2 atau 3? Oke, kelompok 2 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, memperkenalkan nama saya Abdullah. Baiklah, di sini akan dibacakan oleh teman kami yaitu Taufik Jadi Susena. Saya di sini akan membacakan dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menurunnya prestasi belajar. Yang kedua, seks bebas hingga menimbulkan hamil di luar nikah. Yang ketiga, putus sekolah. Yang keempat,
terjerumusnya seseorang oleh penggunaan narkoba. 5. Terpengaruhnya seorang kepada minuman keras dan rokok. 6. Dapat menjatuhkan nama baik keluarga. 7. Mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan. 8. Meningkatkan kriminalitas. 9. Menimbulkan masalah kesehatan secara global dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya bacakan dari hasil kajian kelompok kami. Baiklah, kepada kelompok yang lain yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Berkata Dunia. Saya berasal dari kelompok 4 dan saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana sih cara mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja? Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baiklah, di sini akan dijawabkan oleh Saya di sini akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 4. Cara menjauhi pergaulan bebas yaitu dengan selektif dalam memilih teman, berpendidikan pokok, ingat akan orang tua, dan mendekatkan diri dengan agama. baiklah, mungkin itu jawaban dari kami. Apa kelompok 1 dapat dipahami? Baiklah, mungkin itulah yang dapat kami mempresentasikan. Kepada Allah kami mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hikmah menghindari diri dari perbuatan zina. Perkenalkan, nama saya Raharjo sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Francisca. Saya Sulistia. Perkenalkan, nama saya Rani Suraya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Lona. Perkenalkan, nama saya Zafira. Dibacakan oleh saudari Rani. Untuk Rani kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, menghindari dari perbuatan tercela. Ketiga, dapat menghindari pandangan dari yang bukan mahram. Yang keempat, menjaga keturunan agar terhindari dari ketidakjelasan nasab. Yang kelima, dapat menjaga kesucian dan martabat manusia. Yang keenam, terpelihara dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinahan. Yang terakhir, menjaga kehormatan perempuan. Baiklah, hanya itu. Baiklah, apakah teman-teman ingin bertanya atau mengkritik? Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ahlia dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya ingin bertanya. Hadis yang menganjurkan umat Islam menghindari zina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hadis yang menganjurkan umat Islam menghindari zina adalah yang artinya pezina tidak dikatakan beriman ketika berzina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baiklah, hanya itu.
Baiklah, apakah jawaban dari kami untuk kelompok 1 bisa dipahami? Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, sebelum kita mengambil kesimpulan, gimana kalau seandainya kita SPG? Setuju nggak? Oke, siapa yang memimpinnya? Ayo, Bu. Oke, yuk. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Tenang ya. Sekarang kita simpulkan dari materi yang kita pelajari dari awal sampai dengan akhir. Apa sih kesimpulannya dari bab ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Dewi. Saya di sini, baiklah di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan kesimpulan tentang pelajaran kita pada siang hari ini. Tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Setelah kita mempelajari tentang pergaulan bebas dan zina tersebut, kita dapat mengetahui dampak-dampak negatif dan positifnya. Adapun dampak negatif tersebut yaitu seperti hamil di luar nikah, terjadinya seks bebas, dapat menjatuhkan nama baik keluarga dan sekolah, putus sekolah dan lain sebagainya. Dan kita juga tahu ada banyak hadis yang memaparkan atau menjelaskan dan menerangkan tentang pergaulan bebas dan zina. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 68 dan hadis At-Tirmidzi. Selain itu, ada pula hikmah yang menghindari pergaulan bebas dan zina tersebut, seperti menjaga harga diri kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang manusia. Sekian kesimpulan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak pantas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah kesimpulannya. Kita kasih hapus sama teman-teman. Artinya di sini setelah kalian mempelajari ini, harapan ibu adalah kalian pahami benar-benar tujuannya tadi apa sih. Satu, kalian yakin bahwa agama Islam itu melarang jelas bahwa pergaulan bebas dan zina itu dosanya sangat besar dan efeknya pun sangat nggak ada yang bagusnya, nggak ada sama sekali, banyak banyak kerugian-kerugiannya. Oke, mungkin di situ dulu pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan ibu akan melihat dari tugas kalian itu sejauh mana sih kalian paham. Artinya di situ kalau seandainya sudah ibu kasih nilai, nanti ibu bisa mengetahui, oh dari 20 lebih orang ini ada berapa anak yang belum seberapa paham, ya. Nah, nanti akan ibu evaluasi lebih lanjut yang anak-anak yang nilainya nanti nggak mencukupi KKM. Nah, ibu pengen melihat hasilnya di situ nanti. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jaga bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.